Saudara-saudara, salam sejahtera. Saudara-saudara, belum lama tes. Baru saja kita mengingat sebuah peristiwa kematian yang agung dari Tuhan dan Guru kita, Yesus Kristus. Kita mengingat merayakannya pada Jumat Agung. Meskipun kita merayakannya di rumah masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, bekerja, hingga kita boleh menemukan makna dari kematian Kristus itu. Pada saat ini kita akan bersama-sama menghayati tentang kematian itu, yang dalam tradisi gereja ditempatkan dalam peristiwa Sabtu Sunyi. Bahan bacaan yang kita akan bersama-sama hayati, bersama-sama gumuli, terambil dari Matius pasalnya yang ke-27, Matius 27 ayatnya yang ke-57 sampai 61. Saya akan membacakan untuk kita semua. Diberi judul Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudara, sesuai dengan buku Dian Penuntun, maka kita merenungkan firman ini dalam bingkai tema keramaian di tengah kesunyian. Saudara-saudara, kematian selalu menyisakan kegetiran. Sayangnya, itu tidak bisa dihindari. Setiap makhluk yang hidup
pasti akan berjumpa dengan kematian. Kematian akan lebih menyakitkan lagi apabila menimpa orang yang begitu dekat dengan kita, orang yang kita sayangi. Lalu di sana kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini menyakitkan. Begitulah kira-kira yang sedang dihadapi oleh segelintir orang-orang yang sangat dekat hidupnya dengan Yesus. Rombongan orang yang menghadiri pemakaman itu hanya segelintir, sedikit saja. Tidak ada kerabat yang mengiringi jenazah untuk berkabung. Tidak ada upacara formal, ibadah-ibadah yang hikmat untuk menghormati jenazah Yesus itu. Yang ada hanya beberapa orang perempuan yang benar-benar berduka. Mereka itu dicatat dalam bacaan yang tadi kita baca ini adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di mana yang lain? Yang dulu mengikut Yesus? Entah kemana. Hanya merekalah, Maria Magdalena dan Maria ini, yang terus ada di seputar peristiwa salib itu. Mereka juga mengikuti jasad Yesus yang diminta oleh seorang kaya bernama Yusuf dari Arimatea, yang menguburkannya di tempat kuburan yang baru. Saudara-saudara, lalu mereka duduk di depan kubur itu. Seakan-akan dengan begitu mereka ingin mengobati kesedihan yang menusuk dada. Perasaan sedih itu begitu mendalam sampai-sampai mereka tidak dapat menggerakkan kaki mereka untuk membawa tubuh mereka beranjak dari kubur itu. Coba kita cermati kondisi sekarang ini. Bukankah situasi belakangan ini ada banyak Maria-Maria yang mengiringi jenazah orang-orang yang dicintainya? Tidak ada upacara pemakaman, tidak ada penghormatan yang hikmat, tidak ada rombongan besar yang menangisi dan membanjiri jenazah dengan air mata. Tidak ada kidung-kidung penghiburan dilantunkan. Semua sepi. Yang ada hanya beberapa orang petugas dengan pakaian yang khusus, mengusung peti yang berlapis, dibungkus plastik. Belum lagi di beberapa lokasi, di beberapa daerah, masyarakat menolak pemakaman seperti itu. Bayangkan kalau itu menimpa kita, lengkap sudah kepedihan itu. Lalu, apakah sama seperti pergumulan Ayub? Di tengah pedih derita kehilangan seluruh anggota keluarganya, Ayub bertanya dalam dukanya ini, apakah ini semua hukuman Tuhan?
Apakah Tuhan sedang menumpahkan amarahnya sehingga ajab ini terjadi? Apakah Tuhan adil dengan segala kepedihan yang dirasakannya? Bagi Ayub, tangan Tuhan terasa sedang memukulnya dengan murka. Itulah sebabnya ia datang kembali kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menyembunyikanku di dalam dunia orang mati sampai murkamu surut. Keluh kesah ini bisa kita temukan dalam Ayub 14 ayat 13. Nah, saudara-saudara, di dalam kekalutan dan kesedihan, Ayub menarik kesimpulan bahwa musibah yang dialaminya merupakan ungkapan, luapan amarah Tuhan. Ya, tentu saja, walau di ujungnya nanti Ayub meralat itu semua. Ayub meralat pendapatnya ini. Saudara-saudara, Bu Bapak yang dikasihi Tuhan, betapa kita juga sering seperti Ayub, kan? Lihat saja survei yang diadakan oleh Litbang PGI tentang wabah virus yang melanda dunia pada saat ini. Dari hasilnya saya menemukan tidak sedikit yang menghubungkan bahwa wabah ini, bahwa pandemi ini, musibah ini, itu dihubungkan dengan murka dan kemarahan hukuman Tuhan terhadap umat manusia. Benarkah seperti itu? Tuhan sedang menghukum, Tuhan sedang marah, Tuhan sedang mendatangkan bencana ini. Saudara-saudara, ibarat perjalanan. Pergumulan Ayub dengan derita dan kematian keluarganya belum sampai di penghujungnya. Dalam persimpangan itu, Ayub mengambil kesimpulan sementara. Ini hukuman Tuhan. Namun setelah Ayub melewati itu semua, Ayub justru menemukan sendiri hikmat di balik musibah yang ia alami. Ia dapat berhadapan muka dengan Tuhan. Bukan, Ayub katakan, bukan lagi kata orang, aku mengenal Tuhan. Tetapi kini, muka dengan muka, aku tahu secara pribadi, aku berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, tidak mengapa kalau kita menganggap bahwa kematian yang menyedihkan itu adalah bagian dari kemarahan Tuhan. Setidaknya menolong kita untuk koreksi diri. Namun ini pun mestinya bukan berhenti pada posisi itu, pada pendapat itu, lalu kemudian dijadikan ini yang mutlak. Bukan. Marilah terus telusuri, terus berjalan dan perhatikan dengan cermat. Saudara-saudara, kembali kepada cerita pemakaman Yesus. Kecuali beberapa orang perempuan dan Yusuf dari Arimatea, ia ditinggalkan oleh para pengagumnya yang dulu berbondong-bondong, berjejal-jejal, sehingga orang sakit pun sulit berjumpa karena banyaknya orang.
Mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan bukan hanya oleh penggembira mukjizat ia ditinggalkan, tetapi juga oleh murid-murid yang terdekat dengannya. Semua kocar-kacir, semua meninggalkan. Pilu dan sedih, lengkap sudah. Setelah keramaian, kini tinggal sepi. Banyak orang mengatakan bahwa waktu yang sulit dalam menghadapi kematian bukanlah pada saat-saat kematian itu datang. Dalam kondisi normal, ketika seorang kedukaan, pasti kerabat, tetangga, kenalan semua datang. Semua memberikan ucapan duka, menghibur, dan seterusnya. Keramaian justru terjadi di situ. Namun setelah urusan kematian itu selesai, barulah keluarga yang ditinggalkan merasa benar-benar sendiri. Ini benar-benar sepi. Mendiang, kita bisa membayangkan ia biasa duduk di kursi itu. Ia makan makanan kesukaan yang ini. Dia makan sambil berceloteh, bercerita. Lalu kita bayangkan lagi ketika pulang kerja, ia langsung bercerita tentang banyak hal yang terjadi di kantornya, di tempat ia kerja. Demikian pula ketika tidur. Bayangkan, kini kosong, tiada lagi. Disitulah sebenarnya hal yang menyedihkan. Apalagi ketika kita membutuhkan pertolongannya, dia sudah tidak ada di dekat kita. Saudara-saudara, sengat maut memang luar biasa. Ia bisa merampas semua angan dan mimpi, bahkan harapan sekalipun. Begitulah yang terjadi dengan para murid dan khususnya para perempuan yang terus setia ada di dekat Yesus. Kematian begitu mencekam sehingga mereka lupa apa yang dulu pernah dikatakan oleh Yesus sendiri. Yesus pernah mengatakan, mengingatkan bukan sekali, dua kali, beberapa kali, bahwa ia harus menderita, disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati itu. Saudara-saudara, ini semua pupus, ditelan oleh kesedihan. Kematian itu. Namun rupa-rupanya justru ini terjadi sebaliknya. Orang-orang Farisi, orang-orang yang memusuhi Yesus, ini lebih percaya ucapan Yesus itu. Mereka betul-betul mengkhawatirkan kalau ini terjadi, menjadi kenyataan. Apa dampaknya? Dampaknya, kata mereka, penyesatan yang kedua akan lebih besar. Saudara-saudara, oleh karena itu mereka meminta Pilatus agar menjaga makam tempat Yesus dibaringkan itu. Tentara-tentara harus menjaga dan memeteraikan. Mereka berdalih bahwa bisa saja ada murid-murid Yesus yang mengambil mayatnya, lalu kemudian menguburkan atau menyimpan di tempat lain. Dan kemudian mereka membuat skenario mengatakan kepada orang banyak bahwa Yesus benar-benar bangkit. Lihat, di kuburnya sudah tidak ada. Saudara-saudara, mereka
sedikit banyak percaya akan ucapan Yesus. Dan mengantisipasinya adalah tentara diminta untuk menjaga itu. Tapi di pihak lain kalau kita lihat, apa betul murid-murid punya pikiran seperti itu? Toh tenaga, kekuatan emosional mereka sudah habis. Mereka lari, mereka menghindar. Jangankan untuk mengambil mayat itu, mendekat pun tidak berani. Di tengah-tengah kesunyian itu, para perempuan murid Yesus yang terus digelayuti oleh duka nestapa ada di sana. Disinilah iman itu ditantang untuk melihat kesunyian bukan melulu harus diartikan dengan sepi. Kesunyian tidak selalu identik dengan sepi. Bukankah kesunyian merupakan sarana kita untuk hening? Hening sejenak. Hening bukan berarti pilu. Bukan berarti sepi. Di dalam keheningan itu suaranya, suara Tuhan dapat didengar. Suara yang memberikan kekuatan. Kekuatan bahwa kita tidak sendiri di dalam menjalani masa-masa sulit. Tuhan ingin kita menggenggam tangannya dan mempercayakan penuh kepada janjinya itu. Maka tidaklah mengherankan bahwa orang-orang yang telah melewati masa-masa pilu seperti ini akan dapat melihat bahwa tidak selamanya kematian itu menghancurkan kehidupannya. Alih-alih mereka mengokohkan bahwa kini ia atau mereka bisa menjadi saluran berkat untuk menguatkan mereka yang sedang dalam keadaan duka nestapa itu. Saudaraku, tidak masalah ketika orang-orang yang kita sayangi kematiannya tidak kita selenggarakan dengan ibadah dan upacara penghormatan. Tidak mengapa juga kalau pemakamannya hanya dihadiri beberapa gelintir orang saja, atau bahkan hanya petugas pemakaman saja. Itu tidak mengurangi cinta kasih Tuhan terhadap orang-orang yang kita sayangi. Lihatlah, berkacalah pada Yesus. Toh pemakaman yang dilakukan untuknya juga tidak meriah, malah dicengkram rasa ketakutan. Semua orang ketakutan, semua menghindari jasadnya. Hanya beberapa orang saja yang bertahan di sana. Lalu apakah kematian seperti itu tidak berharga di hadapan Allah? Ya jelas tidak. Kematian Kristus berharga. Bahkan menjadi korban anak domba yang menyelamatkan dunia ini. Kini, saudaraku, sebenarnya urusannya ada pada diri kita. Menata hati kita bahwa orang-orang yang kita cintai itu telah damai bersamanya. Kini saatnya kita membangun iman yang runtuh. Bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Akan ada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Percayalah itu. Mari kita nantikan saat-saat yang sunyi ini sambil terus berpengharapan bahwa Tuhan berkenan memulihkan keadaan. Tuhan menolong kita dan terus selamat menantikan kebangkitan Tuhan. Amin.